kita lanjut lagi Bapak ya. Tadi boleh dong Bapak detailin gimana sih Odesa ini mengelola kawasan Cimenyan dari kerusakan alam? Kalau detail-detailnya kan yang dimaksud kerusakan alam itu kan banyak. Lahan-lahan pertanian satu tidak produktif. Nah, itu memberi dampak pada minimnya produksi pangan sehingga petani semakin sulit menghasilkan panen yang melimpah. Akibat tidak produktifnya tanah itulah kemudian petani susut apalagi dibagi-bagikan tanahnya keturunan. Nah, dijuali akhirnya karena bermata pencaharian petani berarti tidak mencukupi. Itu parahnya di situ. Nah, tapi sebagian juga masih punyalah petani itu memiliki lahan. Nah, itu harus disehatkan. Caranya adalah dengan menanam pohon buah-buahan. Nah, tanah yang rusak tadi itu juga secara ekologi itu menimbulkan bencana banjir, lumpur. Di Kota Bandung kan sering kalau hujan itu tanahnya coklat gitu, lumpur-lumpur di Kota Bandung itu berasal dari Cimenyan. Nah, butuh tanaman-tanaman di sini. Jadi selain tanah yang rusak itu, kerusakannya seperti itu karena pertanian monokultur ya, hanya banyak menanam sayuran, maka kita tambahkan tanaman buah supaya erosinya terkendali, petani juga meningkat secara ekonomi. Itu. Nah, kalau detail caranya bagaimana, tentu saja butuh pendekatan yang konkret. Kita pengurus desa rutin menyempatkan setiap minggu 2 atau 3 kali menemui petani-petani. Sehingga ya seperti ini yang kita hubungan dengan petani aja kan akrab kan. Ini ratusan yang kita kenal. Kalau kita ke ladang itu langsung petani, udah kenal. Terus dari obrolan itulah nanamlah Pak ini. Oh, tanya-tanya. Nah, nggak mau yang itu. Saya nggak mau jeruk. Maunya apa? Pengen durian. Nah, kita kasih durian. Nah, tapi kalau mereka minta modali sayuran, enggak kita. Kecuali sayuran itu kita programkan di tani pekarangan supaya buruh-buruh tani yang terutama miskin masih punya pekarangan nganggur, kita sayurannya di pekarangan saja. Kenapa saya tidak nganjurin nanam sayur di ladang atau memodali, itu terlalu ribet, itu sifatnya ekonomis banget, tapi tidak ekologis, hanya ekonomi aspeknya. Dan mereka sudah menjalankan itu. Tugas LSM seperti Odesa ini kan memberi nilai tambah. Nilai tambah ini apa yang kurang? Berarti kan yang kurang apa? Tanaman yang tinggi. Maka kita datang ke situ bukan mengubah jenis tanaman, tapi menambah. Dari penambahan itulah terjadi perubahan. Tetap panen sayur, tapi kalau sayurnya gagal atau tetap panen, tetap akan dapat tambahan dari panen buah. Seperti itu cara kita. Nah, itu detailingnya adalah komunikasi. Komunikasi yang rutin, intensif, dan saling memahami. Jangan petani maunya begini, terus Odesa selalu menyediakan terus. Enggak, kalau enggak ekologis maksudnya, ya kita enggak akan turuti. Tapi jangan pula kita itu mendikte. Ini kan kebanyakan teman-teman di kota yang ilmunya bagus-bagus sebenarnya, tapi memaksa petani karena tidak komunikatif, tidak memahami masalah-masalah yang dihadapi petani. Dibagikan tanaman surian, tanaman kayu, beringin, hanya karena alasan ekologis. Kasih pohon bambu hanya karena alasan ekologis, dia bisa menahan erosi. Tapi itu kan enggak strategis sebagai program budidaya tanaman pangan. Nah, kita itu harus menerapkan yaitu tanaman yang menghasilkan pangan tapi sekaligus berfungsi secara ekologis. Dan itu komunikasi yang rutin terhadap petani. Kalau secara teknisnya saya datangi beberapa petani gitu. Jadi di situ terjadi obrolan. Ayolah nanam. Dan lama kelamaan juga pada mau. Enggak menolak program yang sangat ilmiah, yang sangat intelek ini bisa diterima di petani. Oke, kalau gitu bentuk keterlibatan masyarakat umum mungkin juga dengan Odesa kan tadi sebutin juga ada program sekolah Samin, sekolah tani, literasi, gitu, literasi.
Itu gimana sih Pak bentuk-bentuknya? Kalau sekolah yang Sabtu Minggu, sekolah literasi ini untuk anak-anak petani, relawan mahasiswa dari Kota Bandung bergabung di UDESA di dalam klub sekolah Samin, sekolah Sabtu Minggu. Dan mereka ngajari anak-anak desa. Nah, pendekatan kita ke petani juga dengan komunikasi apa yang dibutuhkan dalam hal pendidikan. Kita nggak bicara pertanian dulu. Kita nggak bicara program yang lain ke ibu-ibunya. Oh, anak saya begini nggak bisa sekolah ini. Oke, kita luncurkan program beasiswa. Oh, anak saya susah baca tulis. Kita luncurkan program mingguan untuk pendampingan anak-anak buruh tani dengan mengirim mahasiswa itu tadi. Nah, dari situ memasukkan pengetahuan yang sifatnya kontekstual dengan problem desa. Problem desa itu apa? Satu, pola pikir kemiskinan. Anak-anak buruh tani ini mayoritas anak miskin. Nah, kita bentuk karakter-karakter, nilai-nilai baru yang bisa membuat mereka untuk tidak berpola pikir miskin. Mulai dari tertib antri, terus cuci tangan, menghormati orang tua, menghormati tamu, cara berkomunikasi secara baik. Itu kan memuat skill-skill kehidupan. Belum ke skill kerja betul, tapi anak-anak ini harus dididik untuk skill berrelasi terhadap manusia dan juga berrelasi terhadap alam. Maka diluncurkan juga di situ ada kurikulum ekologi untuk anak-anak. Misal manfaat tanaman jeruk, tanaman pisang itu bukan hanya untuk dimakan. Pisang, pengetahuan kita kan selama ini terbatas kalau pisang itu buah ya dimakan. Padahal keteboknya juga bisa disayur. Keteboknya itu mengandung unsur-unsur pupuk yang bagus. Jadi kalau pohon ditebang kayak gini ya dicacah, disebarin atau dijadikan pupuk organik. Nah, itu pendidikannya sampai seperti itu. Termasuk yang paling petani tidak ada pengetahuan yaitu tentang ketiadaan kelor. Tanaman kelor ini kan rekomendasi FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, untuk dijadikan sumber pangan sehat bergizi oleh rakyat. Kita datang membawakan penjelasan tentang manfaat kelor, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dan nanam juga. Jadi dari situlah anak-anaknya seru menerima gagasan baru, mau minum kelor, makan kelor, orang tuanya terpengaruh. Anak-anak makan kelor, siapa yang ngajarin gini? Kakak-kakak mahasiswa. Nah, pendekatannya seperti itu. Nah, di orang miskin itu yang kita hadapi sebenarnya susahnya mereka adalah tidak mau peduli terhadap pendidikan. Pendidikan itu tidak seperti keluarga kamu yang ini harus sesulit apapun kamu harus kuliah, bahkan di Unpar yang bayarnya mahal, entah beasiswa atau enggak itu usaha gitu, keras diperjuangkan. Kalau orang miskin itu memandang pendidikan itu sebagai beban yang harus dihindari. Ini kan bahaya. Gitu. Padahal tidak ada solusi lain di dalam kemiskinan kecuali ilmu pengetahuan, kecuali relasi sosial. Kuliah mungkin tidak membuat kamu pinter banyak hal, tapi membuat kamu banyak punya teman, membuat kamu bisa menulis, sekarang jadi wartawan, itu skill. Terus kamu belajar etika, main-main itu soft skill, nanti kamu jadi wartawan, bisa menulis, banyak hal kamu punya relasi, entah enggak meneruskan jadi wartawan pun, kamu bisa bekerja yang lain, skillmu akan terbawa. Kamu kerja di perusahaan apapun, bukan bidang jurnalistik, kalau kamu pintar nulis, kamu pasti punya nilai lebih. Nah, ini yang tidak ada di keluarga miskin, membangun pola pikir seperti ini. Maka saya set sekolah Samin itu untuk memberikan nilai-nilai lebih kepada anak-anak petani untuk berpikir konstruktif terhadap pendidikan. Ada yang kita beasiswai sekolah di luar, di pondok pesantren kita titipkan mereka. Karena kalau di sini nanti mereka ketemu orang tuanya terlalu lama, kedidik oleh kultur yang tidak bagus. Harus migrasi, harus hijrah, harus merantau. Ya kayak kamu harus merantau. Kalau di rumah terus kan
nggak berkembang pikiranmu kan, nggak punya kebebasan juga untuk berekspresi kan, dikekang orang tua nanti. Nah, kita cabut anak-anak ini di sebagian di luar, tapi di lokal-lokal sendiri ada 12 kampung, nanti kamu bisa datangi bareng relawan, bahkan besok pagi mereka ngajarkan, sekarang hari Sabtu, besok Minggu ngajar, itu mereka pada ngajar-ngajar. Jadi kakaknya adik-adik di desa yang nggak punya kakak atau orang tua yang bisa memandu kegiatan belajar, karena orang tuanya kan sebagian ada yang buta huruf, ada yang cuma lulusan SD dan kalau ngajar nggak bisa, kan ngajar juga nggak gampang kan, perlu latihan. Kayak kamu kan tiba-tiba suruh ngajar kan gagap juga. Nah, orang tua itu kita tidak siap karena mayoritas memang anak lulusan SD, orang tuanya itu dari anak lulusan SD, bahkan lulusan SMA aja kalau ngajar tentu berbeda lah dengan yang sarjana kan gitu. Seperti itu pendekatannya yang di sekolah sambil. Ini jadi ada follow up question, tadi kan ada relawan dari teman-teman mahasiswa. Oke. Itu mereka tahu info tentang Odesa buka kayak relawan itu gimana tuh? Ya itu kan ada akun medsosnya, anak-anak yang ngurus. Saya nggak tahu caranya bagaimana, mereka terserah aja mereka ngerekrut teman-temanmu. Saran saya adalah kalau kamu ingin menguji diri kamu, bisa mempengaruhi orang, ajak teman kamu. Itu pertama. Jadi menurut saya jangan terlalu banyak bergantung pada publikasi luar, tapi usahain. Misal ini si Fahria, kamu harus bawa teman kamu diajak. Nah, terus saya ajarkan juga teknis tentang bagaimana apa yang kamu lakukan itu. Kalau itu sudah benar, sungguh baik, kamu harus menularkan ke orang lain. Jangan kamu melakukan ini tindakan menjadi relawan ini setengah hati, karena itu tidak bagus. Kalau ini jelek ya kamu jangan lakukan, tapi kalau yakin ini baik, kamu lakukan, ajak teman kamu untuk berbuat baik bersama. Nah, itu rekrutmen satu. Yang kedua ya disebar di medsos, siapa yang ikut tergabung, tapi diseleksi. Biasanya katanya itu kalau misal yang daftar 80 itu nanti rekrutmennya cuma dapat 12, dari 12 yang tahan bener jadi cuma 4 gitu ya. Itu biasalah seleksi alam. Seperti itu pendekatannya, sesederhana itu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih ke soal Cimenyan dan sekitarnya. Oke. Nah, kalau dari Odesa sendiri ini secara komunitas kira-kira ada persoalan atau tantangan apa aja dalam upaya melestarikan lahan di wilayah Cimenyan atau mungkin keseluruhan KBU gitu? Yang disebut tantangan itu selalu ada, tapi begini loh. Saya itu dalam mengambil sikap gerakan sosial justru mencari yang paling tantangannya berat. Saya itu mencari problem yang paling berat. Jadi kalau itu dianggap problem, nanti jadi keluh kesah. Jadi saya tidak mengeluhkan problem petani nggak mau nanam kelor karena belum tahu. Tugas saya dan teman-teman adalah mendidik petani nggak mau nanam duren, kebanyakan tidak berpengetahuan manfaat duren. Itu macam-macam seperti itu. Jadi pertanyaan apa tantangannya? Tantangannya adalah kalau saya justru di internal pengurus yang mestinya lebih progresif, lebih maju. Kalau menghadapi masyarakat, saya nggak terlalu pusing karena justru yang paling sulit. Satu cerita, ini ada sebuah kampung, nggak usah saya sebut, itu sejak awal saya lihat sebagai paling terburuk, kebodohannya, kemiskinannya, ketiadaan gotong royong, macam-macam susah. Nah, saya terus berusaha mendekati terus. Lama yang kampung lain sudah menerima program ini susah. Ternyata dia sekarang paling agresif, paling bagus setelah lebih 5 tahun kita menjalankan di sekitar kampung itu. Nah kan repot, jadi telat yang kampung itu. Tapi buat saya nggak problem karena saya bisa menjalankan di kampung lain. Nah sekarang dia ngejar-ngejar kita mayoritas itu. Mulai dari pembangunan WC, minta bibit paling banyak sekarang. Nah itu artinya kan hanya proses. Dia tidak percaya sama kita karena kita orang-orang kota mungkin dan susah komunikasi, terbelakang. Nah yang menerima beruntung lebih cepat. Tapi dia tahu dari temennya yang sudah berhasil nanam duren, nanam kopi, nanam jadi sekarang mereka mau. Nah itu buat saya bukan tantangan. Karena problem yang terberat dalam kegiatan apalagi pendidikan ya melawan kebodohan. Dan kebodohan ini bukan yang di subjek
orang yang kita ajak ini ya jangan dijadikan problem, karena memang tugas kita adalah untuk mengubah. Nah, bagaimana pinter-pinteran kita untuk mengubah perilaku, pola pikir. Jadi tantangan no, tidak ada buat saya. secara prinsip dalam pikiran nggak ada. Kalau kesulitan selalu ada, tapi itu selalu ada solusi.